Ya, kali ini saya ada di Komnas HAM, kebetulan sedang menangani kasus teman-teman dokter yang mengalami dugaan pelanggaran HAM. Nah, tujuan kesini ingin melakukan sharing kepada Komnas HAM yang nantinya mungkin akan sampai kepada pengaduan gitu. Jadi tujuannya supaya kita bisa mendapatkan masukan dari Komnas HAM terkait dengan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam hal penegakan disiplin dokter-dokter. Jadi memang dugaan ini sangat kuat sekali, proses pemeriksaannya sampai kemudian putusannya, dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi klien yang sedang saya tangani. Nah, saya sudah menghubungi klien, nanti akan juga hadir dalam pertemuan nanti agar bisa semakin jelas apa kerugian-kerugiannya, dan nanti juga kita akan mewawancarai Mbak Anis Hidayah selaku komisioner yang menemui kami, dan di situ nanti kita akan tanya bagaimana pandangannya setelah mendengarkan pengaduan dari dokter-dokter yang memberikan kuasa kepada saya. Mungkin itu kita langsung masuk ke dalam. Ya, terima kasih ketemu lagi dengan saya di channel Konstitusionalis TV. Kali ini saya sedang ada di Komnas HAM karena kebetulan diminta untuk mendampingi klien yang adalah dokter-dokter yang mengalami dugaan perlakuan pelanggaran HAM. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM? Karena memang ada hubungan relasi dengan kekuasaan dalam hal penegakan disiplin di dunia kedokteran. Nah, ini memang menjadi kecemasan para dokter-dokter se-Indonesia karena dalam proses untuk menemukan adanya pelanggaran disiplin atau tidak itu syarat dengan adanya dugaan pelanggaran HAM. Apalagi kalau kita melihat tidak adanya proses yang berjenjang. Artinya ditambah lagi ketika sudah mendapatkan sanksi dan disiplin itu kemudian bisa ditarik ke proses hukum. Padahal sanksi disiplin ini sebenarnya untuk memiliki nilai filosofi melakukan pembinaan terhadap dokter-dokter yang mungkin dianggap kurang disiplin atau tidak menerapkan keilmuannya. Jadi konteks disiplin ini dan konteks keilmuan kedokterannya. Nah, saat ini tadi kami sudah melakukan diskusi dengan Komnas HAM, dan saat ini ada Mbak Anis Hidayah selaku komisioner Komnas HAM. Selamat siang, Mbak Anis. Siang, Victor. Nah, jadi mungkin langsung aja Mbak Anis ya, karena memang kan kesibukan Komnas HAM ini saya memang mengetahui sangat padat sekali. Mungkin bagaimana Mbak Anis kira-kira, kan tadi kita sudah mendiskusikan soal adanya praktek-praktek yang kalau dari subjektivitas saya sebagai atau kuasa hukum itu kan memang ada dugaan pelanggaran HAM. Nah, kami juga ingin meminta mungkin pandangan dari Mbak Anis nih secara sisi HAM-nya, apakah hal itu kemudian memang bisa menunjukkan adanya potensi pelanggaran HAM? Ya, terima kasih. Kami tadi memang sudah mendengarkan kasus yang diadukan ke Komnas HAM. Terima kasih sudah hadir ke Komnas HAM. Ada beberapa hal saya lihat ya dari kasus yang disampaikan. Pertama adalah bahwa MKDI gitu ya, sebagai satu institusi di dalam yang untuk menegakkan pendisiplinan dokter di dalamnya. Dalam kasus ini kami mencatat
beberapa hal dalam putusan kasus. Yang pertama adalah dari sisi kapasitas MPD-nya sendiri. Dalam perkara ini tidak ada satu dokter pun di dalamnya yang punya kapasitas yang serupa gitu ya dengan kasus yang diperkarakan gitu. Yang kedua, dari sisi pemeriksaan perkaranya sendiri, kami melihat ada dugaan nanti kan akan dibuktikan. Jadi ada dugaan intimidasi ya, kekerasan nonverbal, kemudian tidak fair dan juga tidak transparan dalam pemeriksaan perkara ya pada teradu. Yang ketiga adalah dari sisi putusannya sendiri. Nah, putusan itu di dalam aturan gitu ya, nanti bisa dicek lagi gitu ya. Ada mekanisme teradu memberikan pembelaan gitu ya. Tetapi ini kan tidak dilakukan ya oleh pemeriksa, termasuk juga cara atau mekanisme yang ditempuh dalam memberikan putusan itu kok tidak layak gitu, hanya lewat WhatsApp gitu ya kan, padahal mestinya ada SOP yang harus dijalankan ya oleh pemeriksa gitu. Saya melihat ada kesewenang-wenangan gitu ya dalam proses itu gitu ya, dugaan kesewenang-wenangan, sehingga ini memiliki dampak-dampak pada potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh teradu. Pertama adalah hak ekonomi ya, mereka yang menerima putusan gitu ya, diberhentikan sementara waktu tertentu ya, ada yang 1 tahun, ada yang sekian bulan gitu ya. Ini kan ada dampak ekonomi yang nanti akan ditanggung oleh yang bersangkutan dan keluarga. Yang kedua, dampak sosial. Sebagai dokter yang berpraktek, punya pasien, apalagi dokter ini spesialisnya tidak banyak gitu ya, ada yang hanya 1, ada yang hanya 3 gitu ya di Indonesia, sehingga dampak sosialnya akan banyak gitu. Pasien-pasien tidak tertangani gitu ya, karena dokternya sedang tidak boleh sedang menjalani disiplin dilarang praktek gitu. Nah, sehingga ini dampak sosialnya akan luas. Nah, ini kan perlu diteliti juga gitu, sejauh mana berdampak pada itu gitu. Kemudian juga kalau tidak salah dokternya juga sebagai pengajar ya, ini juga berdampak gitu. Jadi selama berhenti ini, apakah profesinya sebagai pengajar ini juga tetap atau juga harus berhenti gitu ya? Jika berhenti kan berdampak juga gitu pada bahkan bisa berdampak kepada mahasiswanya, nanti nggak percaya lagi sama pengajar. Betul, satu tidak percaya, yang kedua juga mengganggu proses mahasiswanya gitu ya. Harusnya lulus tetapi tidak bisa karena ini ada salah satu pengajar yang sedang menjalani disiplin gitu. Nah, ini akan kita teliti, termasuk dampak-dampak yang lain ya, kesehatan itu bisa kesehatan fisik, bisa kesehatan mental bagi yang bersangkutan maupun keluarganya. Gitu. Nah, hak itu kira-kira yang berpotensi timbul gitu ya, karena putusan yang dilahirkan oleh MKDI atas perkara ini. Nah, selama ini apakah baru ini perkara yang terkait dengan, karena yang saya tahu kan kebanyakan dokter-dokter itu sudahlah menerima gitu kan, padahal itu ada unsur pelanggaran HAM-nya gitu. Nah, apakah ini baru pertama kali atau sudah ada yang lain, Mbak Anis, di Komnas HAM? Kalau membaca kembali pengaduan yang di Komnas HAM, sudah ada beberapa kasus ya, jumlahnya berapa nanti akan dicek. Tetapi ada beberapa kasus sebelumnya yang memang mengadukan MKDI terkait perkara yang serupa. Artinya ketika dalam proses penegakan disiplin ini dianggap tidak ada saluran lain, lalu kita ke Komnas HAM itu sudah bisa diakomodir ya oleh Komnas HAM. Artinya masih masuk dalam jalur yang benar kan? Dengan kewenangan Komnas HAM ya bisa melakukan mediasi, saya kira kasus ini bisa diproses oleh Komnas HAM untuk bagaimana nanti meminta keterangan dari para pihak ya yang terkait. Berarti follow up-nya gimana teman? Setelah kita pengaduan lalu apa yang akan Komnas HAM akan memanggil para pihak yang terkait gitu ya untuk dilakukan upaya mediasi. Setelah itu akan mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasinya juga mengikat untuk para pihak. Oke, Mbak, makasih ya Mbak Anis untuk waktunya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan menjadi informasi kepada dokter-dokter yang lain di seluruh Indonesia, yang memang kami juga mendapat informasi banyak sekali yang mengalami hal-hal yang menurut saya itu sangat melanggar hak asasi manusia gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, jadi dokter-dokter nanti bisa tahu dan tidak pasrah ketika mengalami tindakan-tindakan yang sama yang dialami oleh dokter-dokter yang saat ini mengadu ke Komnas HAM. Oke, mungkin itu dulu dari saya.
Jangan lupa saksikan terus Konstitusionalis TV untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat.